Halo teman-teman, nama saya Johansen. Saya bersekolah di Sekolah Menengah ke Atas Negeri 40 Jakarta dan saya berjurusan broadcasting, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang provinsi dari Kalimantan Barat. Nah, Kalimantan Barat ini tuh memiliki letak astronomisnya 2 derajat lintang utara, 3 derajat lintang selatan, 108 bujur timur, dan 114 bujur timur, teman-teman. Dan juga luasnya itu sebesar 146.807 km persegi, atau kalau misalkan diukur-ukur nih sama wilayah Indonesia, dia itu sebesar 7,53%-nya dari wilayah Indonesia. Dan bahkan Kalimantan Barat ini tuh dinobatkan sebagai wilayah terbesar di Indonesia nomor 4 setelah Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, teman-teman. Nah, kayak yang kita tahu ya teman-teman, kalau misalkan di Kalimantan Barat itu memiliki ibu kota yaitu Pontianak. Dan banyak banget nih suku-suku yang ada di sana. Dan Joe bakalan ngejelasin suku-suku apa aja yang ada di Kalimantan Barat nih teman-teman. Ada suku orang Bukit, ada suku Dohoy, ada suku Badat, ada suku Empaye, ada suku Gun, ada suku Merau, suku Sisak, suku Sungkung, suku Kerambai, suku Dayak Uheng Kereho, suku Dayak Limbay, suku Dayak Mayau, suku Dayak Mugut, suku Dayak Paus, suku Dayak Pesaguan, suku Dayak Sebaruk, dan suku Dayak Sekajeng, teman-teman. Dan ada juga nih suku Dayak lainnya dan juga suku-suku lainnya. Iban, suku Melayu, suku Sontas, suku Darai, suku Dayak Bidayu, suku Dayak Desa, suku Dayak Iban, suku Dayak Kayan, suku Dayak Mali, suku Dayak Sebruang, suku Dayak Tobak, suku Dayak Tunguai, suku Sadong, dan juga suku Sambas, teman-teman. Wih, banyak banget ya yang ada di Dayak tentang suku-sukunya. Nah, selanjutnya Jo bakalan kasih tahu tentang adat dan juga tradisi yang ada di Kalimantan Barat nih, teman-teman. Pertama itu tradisi yang berasal dari suku Melayu nih. Namanya itu adalah tradisi saprahan, teman-teman. Saprahan ini diambil dari kata saprah yang artinya berhampar. Dan tradisi ini tuh adalah tradisi makan bersama dengan keluarga dengan cara berkelompok dan juga duduknya itu duduk lesehan dan juga duduk sila, teman-teman. Nah, yang kedua itu tradisi nyagahatan, teman-teman. Di tradisi ini tuh biasanya ada yang ditunjuk sebagai pemimpin yang bakal ngejalanin tentang tradisi ini nih. Dan juga ini tuh adalah pemimpin buat dijadiin petugas adat, dan petugas adat ini tuh tugasnya menangani padi yang disebut dengan tuha tahut, dan kebiasaan adat ini dilaksanakan pada sebuah tempat di dekat sawah atau panyungu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada tradisi gawai makai tahun, teman-teman. Tradisi ini tuh merupakan upacara tahun baru sebagai ucapan syukur kepada si petara atau Tuhan. Dan di ini bersyukur karena setiap rezeki yang telah diberikan dan memohon buat berkah yang udah dikasih sama Tuhan nih, teman-teman. Jadi ini tuh merupakan kegiatan dari keyakinan masyarakat setempat aja nih. Nah, selanjutnya itu ada tradisi adat buah, teman-teman. Tradisi adat buah ini tuh merupakan suatu upacara yang dilakukan oleh suku Dayak Pesaguan, yang dimana tuh ini adalah suatu penghormatan kepada Tuhan karena telah melimpahkan hasil dari panen buah mereka, dan ini tuh merupakan kepercayaan dari adat setempat juga. Selanjutnya itu ada tradisi Ba'ayun Maulid nih, teman-teman. Tradisi ini tuh merupakan dimana ada acara pembacaan dari syair-syair Maulid dan juga disertai dengan berbagai ritual dan juga prosesi dari Ba'ayun anak itu sendiri nih, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada juga nih tradisi dari upacara naik dango. Dan ini tuh merupakan tradisi dari suku Dayak yang dimana yaitu mengungkapkan rasa syukurnya kepada Nek Jubata atau sang pencipta atas panen padi yang didapatkan pada musim panen tiba. Dan ini tuh merupakan tradisi tahunan dari adat dan masyarakat setempat di daerah Kalimantan Barat nih, teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kan Jo udah ngebahas tentang tradisi yang ada di Kalimantan Barat ya kan. Dan sekarang Jo pengen ngebahas tentang rumah adat yang ada di Kalimantan Barat nih, teman-teman. Rumah adatnya itu bernama Rumah Panjang. Nah, Rumah Panjang ini tuh biasanya berbahan dasar kayu yang mencapai ukuran panjangnya 180 meter dan dengan lebarnya itu 6-30 meter dan tingginya itu mencapai 5-8 meter, teman-teman. Dan rumah ini tuh berbentuk panggung yang biasanya itu bisa dibilang dengan meniti tangga atau disebut dengan hejot, teman-teman.
Nah teman-teman, dan juga tangga-tangganya itu harus berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan luas rumahnya. Kalau misalkan rumahnya itu semakin luas, maka semakin banyak pula tangga-tangga yang harus dibuat nih. Dan rumah ini tuh dibangun dengan kayu ulin teman-teman. Kayu ini tuh dikenal dengan kokohnya dan juga dapat bertahan sampai ratusan tahun loh. Wih, keren banget ya. Dan bahasa-bahasanya juga cukup beragam loh teman-teman. Ada dari bahasa Ahe, bahasa Melayu, bahasa Benyadu, ada juga bahasa Kantuk, ada juga bahasa Jangkuang, ada juga bahasa Sanggau. Wih, cukup beragam banget ya. Dan di situ tuh rata-rata kayak dari bahasa HE digunakan oleh Dayak, dan bahasa Melayu juga ada yang digunakan oleh Sambas dan juga ada yang digunakan oleh Pontianak teman-teman. Dan selanjutnya alat musik teman-teman. Alat musik tradisional yang biasa dipakai di Kalimantan Barat nih. Yang pertama itu ada gong teman-teman. Dan gong ini sendiri tuh biasanya dipakai oleh suku Melayu yang digunakan untuk mengiringi musik-musik tradisional dari lagu-lagu Melayu tersebut. Dan yang kedua itu ada tawak teman-teman. Tawak ini juga berasal dari suku Melayu yang biasanya digunakan sama kayak gong. Dia tuh untuk mengiringi lagu-lagu tradisionalnya. Dan yang ketiga itu ada sapek teman-teman. Sapek ini tuh berasal dari suku Dayak Kayaan yang biasanya dimainkan untuk upacara dari adat tersebut. Dan yang keempat itu ada balikan teman-teman, atau bisa dibilang kurating. Dan alat musik ini tuh biasanya dipakai oleh suku Dayak Ibanik dan juga suku Dayak Banuaka teman-teman. Selanjutnya itu alat musik kangkuang teman-teman. Alat musik ini tuh berasal dari suku Dayak Banuaka. Dan juga ada alat musik keledik nih, atau bisa dibilang dengan kedire. Alat musik ini tuh berasal dari suku Dayak Rumpun, Uut, Danum. Wih, panjang banget ya namanya. Dan selanjutnya itu alat musik enterbong teman-teman. Enterbong ini tuh berasal dari suku Dayak Mualang. Dan selanjutnya ada alat musik rabab teman-teman. Rabab atau bisa dibilang dengan rebab itu tuh digunakan oleh suku Dayak dari Uut Danum juga nih. Dan juga ada alat musik terah umat teman-teman. Alat musik terah umat juga digunakan oleh suku Dayak Uut Danum. Dan juga ada alat musik kolatung teman-teman. Dan kolatung ini tuh digunakan oleh semua suku dari suku Dayak. Jadi suku Dayak manapun menggunakan alat musik ini. Dan juga ada alat musik hadrah teman-teman. Alat musik ini tuh berasal dari suku Melayu. Dan selanjutnya ada alat musik kohotong teman-teman. Alat musik kohotong ini layaknya seruling yang ada di Pulau Jawa. Tapi kohotong ini asli asal Kalimantan Barat. Dan ini tuh biasanya dimainkan dengan cara ditiup ya. Tutut gitu. Waduh, kayaknya alat musiknya seru-seru ya. Dan juga banyak-banyak banget nih alat musik dari Kalimantan Barat. Nah, selanjutnya Jo bakalan ngebahas tentang senjata tradisionalnya nih teman-teman. Yang pertama itu ada namanya senjata lonjo teman-teman. Dan senjata lonjo ini tuh adalah senjata yang berbentuk tombak yang terbuat dari besi. Dan ini tuh adalah tombak yang dipasang di tingkat bambu dan diangkat menggunakan rotan teman-teman. Ini tuh jadi tombak buat berburu dari suku Dayak teman-teman. Nah, selanjutnya ada senjata mandau teman-teman. Dan senjata ini tuh dianggap keramat karena senjata ini tuh mistis. Wih, serem banget ya. Dan senjata ini tuh bukan terbuat dari logam-logam biasa ataupun lainnya, tapi terbuat dari batu gunung yang ada di daerah Kalimantan Barat teman-teman. Dan biasanya tuh senjata ini dihiasi dengan hiasan perak dan bulu-bulu burung yang menempel di bagian sarung-sarung senjata tersebut. Dan selanjutnya itu senjata sipet teman-teman. Dan senjata ini tuh digunainnya dengan cara ditiup. Dan juga senjata ini memiliki diameternya 2 cm dengan panjang itu 1 meter teman-teman. Dan juga senjata ini tuh memiliki anak panah yang dilumuri dengan racun dari pohon ipuh loh. Dan katanya nih, orang dari Kalimantan Baratnya langsung bisa menggunakan senjata ini dengan jaraknya sampai 200 meter loh. Wih, keren banget ya. Dan selanjutnya ini ada senjata dohong teman-teman. Senjata ini tuh sekilas mirip sama kris, tapi dia itu lebih besar dan juga lebih tajam loh. Dan gagangnya itu bukan terbuat dari kayu, melainkan dari tanduk hewan. Wih, serem banget ya. Dan selanjutnya, dan juga yang terakhir nih teman-teman, ada senjata talawang atau perisai nih. Dan senjata ini tuh digunain buat bertahan. Tahu lah ya, kalau perisai pasti digunainnya buat bertahan. Dan senjata ini tuh memiliki lebarnya 30-35 cm dan panjangnya itu 100 cm teman-teman. Dan senjata ini tuh memiliki berat yang ringan banget loh. Dan digunain biasanya buat keadaan dalam berperang melawan suku-suku lainnya, ataupun digunain untuk kayak tradisi-tradisi dari suku-suku tersebut.
Nah, tadi kan Jo udah ngasih tahu tentang senjata tradisional yang ada di Kalimantan Barat nih, teman-teman. Dan sekarang Jo pengen ngasih tahu tentang pakaian adat yang ada di Kalimantan Barat nih. Pakaian adatnya ini tuh berfungsi untuk menjaga dan juga melestarikan dari budaya Kalimantan Barat ini sendiri. Dan juga di pakaian adat ini tuh ada dua jenis. Yang pertama itu jenis untuk laki-laki dan juga jenis untuk perempuan, teman-teman. Nah, yang pertama ini pakaian untuk laki-laki, teman-teman. Dan pakaian untuk laki-laki ini tuh bernama King Baba. Dan King Baba ini tuh memiliki arti loh di Dayak ini. Yang King itu berarti adalah pakaian, dan Baba adalah laki-laki, teman-teman. Dan baju ini tuh terbuat dari kulit kayu ampuro dan juga kulit kayu kapuo, teman-teman. Dan kayu ini tuh terkenal di Kalimantan nih dengan seratnya yang sangat tinggi. Jadinya dipakai untuk baju. Nah, selanjutnya itu pakaian adat untuk perempuan, teman-teman. Dan pakaian adat ini tuh bernama King Bibinge. King yang artinya pakaian dan Bibinge artinya perempuan, teman-teman. Dan bahannya itu sama kayak tadi pakaian laki-laki, terbuat dari kulit ampuro dan juga kulit kapuo, teman-teman. Tapi tuh baju ini memiliki desain yang lebih tertutup, terutama pada bagian dada, setagen, dan juga kain bawahannya kayak untuk menutupi dari bagian si perempuan ini sendiri ya, jadi nggak terbuka gitu. Dan juga pakaian ini tuh memiliki banyak hiasan loh, mulai dari pernak-pernik, dan juga dari hiasan bulu burung enggang, dan juga manik-manik, dan kalung, dan juga gelang, teman-teman. Jadi baju ini tuh dilengkapi dengan hiasan-hiasan itu sendiri. Dan ada juga nih pakaian adat untuk suku Melayu. Dan ini tuh pakaian adatnya yang pertama untuk laki-laki ya, teman-teman. Untuk laki-laki ini tuh bernama Teluk Belanga, teman-teman. Dan pakaian ini tuh adalah pakaian khas dari Melayu. Dan ini khusus untuk laki-laki. Dan pakaian ini tuh biasanya digunakan dalam berbagai macam acara resmi. Seperti pernikahan dan juga upacara adat lainnya, teman-teman. Dan selanjutnya ini pakaian adat untuk perempuan, teman-teman. Pakaian adat dari suku Melayu untuk perempuan itu bernama kurong atau kurung, teman-teman. Dan baju ini tuh terdiri dari terusan polos yang panjangnya hanya sebatas lutut, dengan kerahnya itu berbentuk bulat, dan resletingnya itu di bagian belakang, teman-teman. Dan ini tuh untuk bawahannya biasanya menggunakan kain khas corak insang atau rok, teman-teman. Dan pakaian ini juga dikenakan saat upacara-upacara adat dan juga untuk hal-hal formal lainnya. Jadi itu ya pakaian adat dari Kalimantan Barat, teman-teman. Ada dari suku Dayak dan juga suku Melayu, teman-teman. Jadi nggak semuanya sama tapi berbeda-beda. Jadi ada dua jenisnya. Nah, tadi kan Jo udah ngebahas tentang pakaian adat nih, teman-teman. Dan sekarang Jo pengen lanjutin ke tarian-tarian tradisional yang ada di Kalimantan Barat, teman-teman. Yang pertama itu ada tari monong atau tari manang, teman-teman. Dan tari ini tuh digunakan untuk penolakan dari penyakit. Nah, tari monong atau tari manang ini tuh merupakan tarian yang digunakan untuk melakukan upacara adat yang bernama bemanang, teman-teman, atau balian. Dan ini tuh merupakan upacara yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh dari roh jahat yang menyebabkan orang sakit, orang kena sial, bahkan meninggal, teman-teman. Dan dalam tarian monong ini tuh, sang penari jadi mirip kayak dukun yang lagi bacain jampi-jampi dalam bahasa Dayak. Dan tarian ini tuh disajikan di waktu si dukun dan penarinya kayak lagi dalam keadaan yang kurang sadarkan diri, atau bisa dibilang keadaan trance, teman-teman, atau keadaan yang setengah sadar. Nah, yang kedua itu ada tari ajat temuai datai, teman-teman. Dan tari ini tuh merupakan tarian khas dari suku Dayak Iban. Dan tarian ini tuh diambil dari bahasa Dayak Mualang, teman-teman. Tarian itu merupakan tarian subetnis dari Dayak Mualang dan diubah menjadi Dayak Iban, teman-teman. Dan nama ajat temuai datai ini tuh adalah proses pengucapan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas kedatangan temuai atau tamu di tanah Kalimantan. Dan sekarang tuh tarian ini digunakan untuk menyambut para tamu yang datang ke kampung Dayak Mualang, teman-teman. Namun tuh dulu katanya tari ini bersifat sakral dan berkaitan langsung dengan kebiasaan Dayak Mualang yang gemar dalam berperang. Gitu, teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada tari perang Mualang, teman-teman. Sebelumnya, Jo pengen kasih dulu nih gambaran sedikit tentang tarian ini. Kayak yang kita tahu ya, karena kuatnya arus dari pendatang di Kalimantan, suku Dayak tuh mulai memilih untuk masuk ke pedalaman demi mempertahankan budaya nih, teman-teman. Dan akibatnya tuh, suku Dayak mulai berpencar-pencar dan akhirnya banyak sub-sub etnis yang mulai tersendiri. Kayak terpecah-pecah gitu ya. Dan sayangnya tuh, itu tuh yang bikin ngebuat kayak nimbulin peperangan dari antar suku nih, teman-teman.
Dan lahirlah nama-nama dari tari perang, dan tarian ini tuh tercipta sebagai simbol kejantanan dan juga keperkasaan buat selalu siap tempur dalam peperangan, teman-teman. Yang keenam, tari pinggan. Tarian ini juga berasal dari suku Dayak Mualang nih, teman-teman. Yang artinya pinggan itu adalah piring. Nah, piring ini tuh yang terbuat dari batu ataupun tanah liat nih, teman-teman. Tarian yang menggunakan gerakan-gerakan akratif yang menunjukkan gerakan silat tradisional, teman-teman. Tarian itu merupakan tarian tradisional yang berasal dari masa lalu, teman-teman, dan berkaitan erat dengan ritual melegitimasi, yaitu kelulusan bela diri tradisional dari Dayak Mualang itu sendiri, teman-teman. Nah, yang ketujuh ada tari Bopureh, teman-teman. Tari Bopureh ini tuh merupakan tarian yang menggambarkan tentang romantisme, yaitu romantisme yang terhalang dari sesama adat nih, teman-teman. Kasian ya. Kayak pemudanya ini tuh dari suku Dayak di Jongkang, dan yang perempuan itu dari suku Dayak Kanayan, teman-teman. Jadi mereka nggak bisa bersatu karena memang sudah adatnya nggak boleh menikah dari beda suku nih, teman-teman. Kayak nikahnya itu harus memang sesama dari suku-suku tersebut. Nah, yang ketujuh ada tari Jonggan nih. Tarian ini berasal dari suku Dayak Kanayan, teman-teman. Tarian ini semata-mata digunakan masyarakat cuma buat hiburan aja nih. Jadi kayak cuma buat sebagai hiburan, dan tarian ini menunjukkan rasa sukacita, bahagia, dan pokoknya tuh yang senang-senang nih, teman-teman. Yang kesembilan ada tari kontan, teman-teman. Tarian ini tuh berasal dari suku Dayak Penompang, dan tarian ini digunakan dalam upacara, yaitu upacara prosesi Nosu Minu Podi, teman-teman, atau bisa dibilang dengan panen raya padi. Dan kondan sendiri itu adalah kayak gerakan-gerakan yang menggambarkan penuh dengan sukacita dan juga kegembiraan atas berkat yang udah diturunkan oleh penompai, atau bisa dibilang dengan Tuhan dalam bahasa mereka, teman-teman. Jadi kayak semacam rasa syukur gitu ya. Yang ke-10, tari Ayun Pala, teman-teman. Nah, tari Ayun Pala ini cukup serem juga ya, karena namanya aja udah Ayun Pala nih. Tarian yang berasal dari suku Mualang nih, teman-teman. Tarian ini tuh menggambarkan kesatria Mualang yang pulang dari mengayau, teman-teman. Dan mengayau ini tuh artinya pulang membawa kepala musuh. Ih, serem banget ya. Dan tarian ini tuh nantinya kepala musuh yang bakalan dihamparkan dan disambut oleh penari wanita. Nah, yang terakhir nih, teman-teman, yang ke-11. Tarian ini tuh bernama Tari Menoreh Getah, teman-teman. Yang merupakan tarian tradisional yang menggambarkan kehidupan masyarakat Kalimantan Barat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan menoreh getah dari pohon karet nih, teman-teman. Nah, itu dia tadi, teman-teman, ke-11 tarian yang ada di Kalimantan Barat. Tarian yang merupakan ciri khas dari berbagai suku yang ada di Kalimantan Barat itu sendiri, teman-teman. Nah, kalau tadi Jo udah ngebahas tentang tarian yang ada di Kalimantan Barat, dan sekarang Jo pengen ngebahas tentang lagu-lagunya nih, teman-teman. Lagu-lagu yang ada di Kalimantan Barat. Nah, lagu-lagunya cukup banyak nih, teman-teman. Jadi Jo bakalan sebutin semuanya, tapi Jo nggak bakalan ngejelasin lagu ini. Jadi teman-teman bisa langsung search aja di Google, dan cari aja mungkin di YouTube lagu-lagu yang mungkin bisa teman-teman cari dan teman-teman dengerin ya. Yang pertama itu ada lagu Aek Kapuas, teman-teman. Yang kedua ada lagu Cik Cik Priuk. Yang ketiga ada lagu Alon Alon. Yang keempat ada lagu Masjid Jami, teman-teman. Yang kelima ada lagu Kapal Belon. Yang keenam ada lagu Antere Kapuas Landak, teman-teman. Yang ketujuh ada lagu Sungai Kapuas. Yang kedelapan ada lagu Bantelan. Yang kesembilan ada lagu Alok Galing. Yang kesepuluh ada lagu Dare Sibang. Yang ke-11 ada lagu Cak Ucang. Yang ke-12 ada lagu Bujang Nadi. Yang ke-13 ada lagu Darilah Saing. Yang ke-14 ada Kaing Lunggi. Yang ke-15 ada Dimane Kucare. Yang ke-16 ada Pasandolo. Yang ke-17 ada Ruai. Yang ke-18 ada Salo. Yang ke-19 ada Leleng Mahupaima. Yang ke-20 ada Salah Pengambean. Yang ke-21 ada Simbe Rapian. Yang kedua-dua ada Sungai Sambas Kebanjiran. Yang kedua-tiga ada Simirante. Yang kedua-empat ada Tamasya ke Danau Sabedang. Yang kedua-lima ada lagu Tamlalai, teman-teman. Jadi ada juga lagu-lagu lainnya, tapi Jo sebutin sampai 25 aja ya, karena itu juga udah cukup banyak, teman-teman. Nah, kalau tadi Jo membahas tentang lagu-lagu yang ada di Kalimantan Barat, dan sekarang Jo pengen ngebahas nih tentang makanan khas dan juga minuman khas yang ada di Kalimantan Barat, teman-teman. Yang pertama ada bubur pedas, teman-teman. Dan bubur ini berasal dari suku Sambas. Ini lihat nih gambarnya di sini nih. Tuh.
Ya kan, tuh ada kan. Nah, yang kedua ada mie sagu, teman-teman. Dan makanan ini adalah makanan tradisional khas Melayu dari Pontianak. Nih, mie sagunya nih. Nah, yang ketiga ada kue tiaw goreng, teman-teman. Dan makanan ini adalah makanan khas dari Pontianak juga nih, kue tiaw gorengnya nih. Iya. Dan yang keempat, kalau tadi ada kue tiaw goreng dan sekarang ada kue tiaw rebus, teman-teman. Tapi kue tiaw rebus ini berasal dari Cina, tapi Cinanya ini adalah khas Kalimantan Barat, teman-teman. Ini gambarnya nih. Nah, yang kelima ada asam pedas tempoyak, teman-teman. Dan makanan ini tuh adalah makanan tradisional dari khas Ketapang, teman-teman. Nih makanannya nih. Dan yang keenam ada kerupuk basah, teman-teman. Dan makanan ini tuh adalah makanan khas dari Kapuas Hulu, teman-teman. Nih makanannya nih. Yang ketujuh ada ale-ale, teman-teman. Ale-ale ini adalah makanan khas yang sama nih dari Ketapang. Nih makanannya nih. Yang kedelapan ada mie kepiting, teman-teman. Mie kepiting ini adalah makanan khas dari Pontianak. Nih makanannya nih. Yang kesembilan ada kue dange, teman-teman. Dan kue dange ini adalah makanan khas dari suku Dayak Kalimantan Barat. Nih kue dange nih. Yang ke-10 sekaligus yang terakhir nih, teman-teman, ada kue lapis balacan nih, teman-teman. Dan kue ini adalah kue khas dari suku Sambas. Nih makanannya nih. Wah, kayaknya makanannya enak-enak ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau mampir ke Kalimantan Barat, bisa banget loh langsung nyicipin aja 10 makanan yang tadi udah Jo sebutin. Karena itu adalah makanan enak-enak yang ada di Kalimantan Barat, teman-teman. Yang pertama itu ada es lidah buaya. Dan es lidah buaya ini adalah minuman khas dari Pontianak, teman-teman. Nih esnya nih. Dan yang kedua ini ada minuman Cihun Tiao, teman-teman. Dan Cihun Tiao ini adalah dari suku etnis Cina yang ada di Kalimantan Barat. Nih minumannya nih. Kayak es campur ya. Nah, yang ketiga ada minuman es teler nih, teman-teman. Es teler ini ada es teler khas Pontianak. Nih minumannya nih. Nah, yang keempat ada juga nih minuman khas Pontianak yaitu es tebu nih, teman-teman. Nih esnya nih. Nah, yang kelima ada liang teh, teman-teman. Dan minuman ini tuh adalah minuman khas dari Pontianak nih, teman-teman. Nih fotonya nih. Dan itu dia tadi, teman-teman, minuman khas yang ada di Kalimantan Barat yang wajib banget teman-teman coba dan teman-teman nikmatin kalau lagi liburan ke Kalimantan Barat. Yang pertama itu ada Bukit Jamur Bengkayang, teman-teman. Bukit Jamur Bengkayang ini terletak di Kabupaten Bengkayang, tepatnya itu ada di Kelurahan Bumi Emas Jakumalunu di Kalimantan Barat, teman-teman. Dan jaraknya itu kurang lebih 6 km dari kota Bengkayang itu sendiri, teman-teman. Yang kedua itu ada Terjun Mananggar, teman-teman. Air terjun ini tuh terletak di hulu Sungai Landak, tepatnya di Kecamatan Air Besar di Kabupaten Landak, teman-teman. Jaraknya itu 6-7 jam kira-kira kalau misalkan dari kota Pontianak menuju Kabupaten Landak nih, teman-teman. Yang ketiga itu ada Pulau Selimpai, teman-teman. Pulau Selimpai ini tuh dekat banget sama Kabupaten Simbas, bahkan dari selatannya sampai ke barat itu berbatasan langsung dengan Laut Natuna loh. Wih, keren banget ya. Nah, yang keempat sekaligus yang terakhir nih, teman-teman, ada Sungai Kapuas. Sungai itu dinobatkan sebagai sungai terpanjang yang ada di Indonesia, teman-teman. Bahkan panjangnya itu sampai mencapai 1143 km nih. Wih, keren banget ya. Dan juga sungai ini tuh memberikan banyak banget nih manfaat buat suku-suku yang ada di sana, teman-teman. Mulai dari suku Dayak, suku Melayu, bahkan sampai suku-suku yang ada di pedalaman sana juga merasakan kalau misalkan sungai ini sangat berguna. Bahwasannya di sungai itu tuh banyak banget makanan-makanan dan juga ikan-ikan yang ada di sungai itu yang bisa dimakan. Dan itu tuh sebagai mata pencarian dari suku-suku yang ada di sana, teman-teman. Wih, keren banget ya tempatnya. Nah, itu dia tadi, teman-teman, 4 lokasi wisata yang bisa banget kalau misalkan pengen pergi ke sana untuk merasakan sensasi pergi ke Kalimantan Barat, teman-teman. Dan selanjutnya juga bakalan ngebahas tentang pahlawan nih. Pahlawan apa yang ada di Kalimantan Barat. Dan sekarang juga bakalan ngebahas tentang pahlawan-pahlawan yang udah berjasa banget nih, teman-teman, di Kalimantan Barat. Yang pertama itu ada Abdul Qadir, teman-teman. Abdul Qadir ini lahir di Sintang pada tahun 1771 dan akhirnya meninggal dunia di Tanjung Suka II, yaitu di Malawi,
tepatnya pada tahun 1875 teman-teman. Dan ini tuh merupakan pahlawan nasional Indonesia dari Melawi. Yang kedua, Irha Pangeran Muhammad Noor teman-teman. Yaitu lahir di Martapura, Hindia Belanda, tepatnya pada tanggal 24 Januari 1901 teman-teman. Dan akhirnya dia meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1979 teman-teman. Dia menginjak di usia 77 tahun. Dan dia ini adalah mantan Menteri Pekerjaan Umum dan juga Gubernur Kalimantan pada 1901 teman-teman. Dia itu menerima sebagai menteri dan juga gubernur sesuai dengan keputusan Presiden nomor 123 TK 2018 teman-teman. Nah yang ketiga ini sekaligus yang terakhir teman-teman, ada Alianyang teman-teman. Yaitu merupakan pahlawan dari Sintang yang lahir pada tanggal 20 Oktober 1920 teman-teman. Dan beliau ini tuh dimakamkan tepatnya di makam pahlawan Bambu Runcing di kota Singkawang teman-teman. Nama beliau ini diabadikan pada nama Jalan Alianyang di Pontianak. Gitu teman-teman. Dan itu dia tadi pembahasan Jo tentang Kalimantan Barat beserta isinya teman-teman. Nah itu dia tadi teman-teman. Jo udah ngebahas tentang Kalimantan Barat. Wah banyak banget ya ternyata yang masih belum kita ketahui. Dan pasti ini menambah wawasan banget kan. Nah buat teman-teman yang merasa menambah wawasan banget, bisa langsung aja dibagiin ke teman-teman lainnya buat nonton. Dan pastiin kalau misalkan teman-teman tuh bisa like dan komen juga ya. Dan bye-bye.